فبأي آلاء ربكما تكذبان. Keluarga kita dan sebagainya. Baik. Kita lanjutkan. Ada pembahasan tentang bir al-walidain, itu sudah kita bahas ya, ada beberapa hadis. Maka kami harapkan bukan hanya dibaca saja, tetapi diamalkan, kemudian disampaikan kepada keluarga kita, saudara dan sahabat-sahabat kita. Sekarang kita masuk ya pada hadis yang ke-21, membahas tentang larangan memutuskan hubungan orang yang pernah bersilaturahim dengan kedua orang tua kita, karena hal tersebut bisa memadamkan cahaya hati. Baik, bab tentang jangan memutuskan hubungan orang yang pernah bersilaturahim dengan kedua orang tua kita, karena hal tersebut bisa memadamkan cahaya hati. Ada sebuah hadis sebutkan di sini. Akhbarana Bishr bin Muhammad قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن لاحق قال أخبرني سعد بن عبادة الرزقي أن أباه قال كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان فمر بنا عبد الله بن سلم متكئا على ابن أخيه فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليه فقال ما شئت عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاث والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله تعالى مرتين لا تقطع من كان يصل أباك ويدفع بذلك نورك. Saya disebutkan dari Bishr ibn Muhammad berkata, dari Abdullah berkata juga menghabarkan kepada kami, Abdullah berkata menghabarkan kepada kami Sa'ad ibn Ubadah ar-Rizki, bahwasannya bapaknya itu berada di masjid kota Madinah bersama dengan Amr bin Uthman, lalu lewat di hadapan kami Abdullah bin Salam seraya bersandar kepada keponakannya. Lalu ia melewati majelis kami dan berpaling dari majelis itu. Kemudian ia kembali lagi kepada mereka seraya berkata, apa yang kau mau, oh Amr bin Uthman, yang mengucapkan dua hal atau tiga kali, ya, 2 atau 3 kali, demi Allah yang telah mengutus Muhammad SAW di atas kebenaran, sesungguhnya ada sesuatu hal yang terdapat dalam kitab Allah Azza wa Jal, ya. Apa itu? Jangan kau putuskan hubungan orang yang pernah bersilaturahmi dengan bapakmu, karena hal ini akan memadamkan sinar hatimu. Baik. Hadis ini dhaif, ya, majhul, tidak diketahui sanadnya. Kesimpulan dari hadis ini, pertama, jelas ya, ini tidak bisa kita jadikan patokan untuk menetapkan sebuah hukum, atau tidak bisa kita amalkan hadis ini. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, memang seorang muslim ketika ingin beramal itu harus dia cari dalilnya dulu, ya. Kalau ada dalilnya maka dia beramal, ya. Bukan dia sudah beramal baru cari dalil, bukan seperti itu, ya. Karena kita tahu ikhwanana al-kiram bahwasannya urusan di dalam agama itu adalah masalah dalil. Kalau ada dalilnya kita kerjakan, kalau tidak ada maka jangan. Sedangkan dalam urusan dunia itu yang kita cari apa? Larangannya. Begitu. Kalau ada larangannya, ya baru kita
tinggalkan dalam urusan dunia. Ya, antum mau makan mie menggunakan susu silakan. Ya, itu tidak mengapa. Karena nggak ada larangannya. Itu urusan apa? Dunia. Bahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam itu pernah mengatakan, antum a'lam di umuri dunyakum. Ketika orang-orang di zaman beliau itu bertani atau mengawinkan kurma, ya, antara kurma muda dengan tua itu dikawinkan. Rasul menyuruh demikian hingga akhirnya apa yang terjadi? Semua kurma tersebut tidak bisa dijual, hancur, rusak. Ya, maka beliau mengatakan, ya udah kalau begitu, antum a'lam di umur dunyakum. Kalian lebih tahu urusan apa? Dunia kalian. Demikian. Kemudian kesimpulan yang ketiga, ya, dalam hadis ini disebutkan bahwasannya kita dilarang memutuskan hubungan silaturahim dengan orang yang mana itu menjadi sahabat atau teman ibu bapak kita. Ya. Bukan karena hadis ini, tapi karena ada hadis yang lainnya. Yaitu sebutkan bahwasannya dianjurkan kita untuk menyambung hubungan baik dengan teman sahabat bapak kita dan juga ibu kita. Demikian. Dan Islam ikhwanana adalah agama rahmah lil alamin. Agama yang dia itu rahmatan lil alamin. Mengajarkan semua kebaikan dan melarang semua keburukan. Ya, jadi kalau misalnya ada pemeluk agama Islam itu membuat orang sekitarnya itu marah, itu bukan karena Islamnya, tapi karena orang yang memeluk agama tersebut, yang dia tidak bisa mempraktekkan amalan-amalan, adab-adab yang baik. Nah, kuncinya agar dia tahu beramal mana yang baik, mana yang buruk, itu dia harus apa? Belajar. Makanya pernah dikatakan oleh orang-orang non-muslim, ana lupa tempatnya, di Bali apa di mana, ya. Pokoknya setiap sebelum subuh itu pasti masjid tersebut memutar apa? Sholawatan. Ya, sholawatan. Kemudian apa? Nasyid. Ya, jam-jam 3 orang lagi tidur di kita. Ya. Apa kata orang non-muslim ini? Agama Islam adalah agama yang berisik, suka mengganggu apa? Ketenangan orang. Ya, jam 5 azan, habis azan selawatan lagi. Ya, habis sholat zikir selawatan lagi. Sudah. Jadi agama Islam dicap apa? Dicap agama yang buruk, agama yang berisik. Padahal Islam berlepas diri dari itu semua. Tidak pernah ada ajaran yang Nabi ajarkan kepada umatnya demikian. Karena kalau mau masuk ke sholat itu apa? Mengumandangkan azan. Demikian. Kalau udah mau sholat itu apa? Iqamah. Selesai. Ya. Makanya Islam buruk di mata orang-orang muslim itu disebabkan karena pemeluknya sendiri yang tidak memiliki ilmu sehingga mereka beramal menyebabkan Islam ini tercoreng namanya. Demikian. فبأي آلاء ربكما تكذبان